kembali di Rabu Dong, Rabu Mendongeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Rabu Dong kali ini bersama tim pendongeng dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Perkenalkan, nama saya Cecilia dari DBM RW 4 Kendang Sari. Saya di sini tidak sendirian, bersama Kak Nino dari TBM RW 3 Kendang Sari. Halo Kak Nino. Hai Kak Sisi. Tetap semangat? Tetap semangat. Oke, sahabat dongeng di rumah harus juga tetap semangat ya. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan berkreativitas. Dan juga kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Apa aja tuh protokol kesehatan? Nah, yang pertama, rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Oke sobat dongeng, untuk Rabu Dong kali ini temanya yaitu Flanel Board Story. Penasaran apa itu Flanel Board Story? Kita tanya ya ke Kak Nino. Apa sih Kak Flanel Board Story ini? nah penasaran kan? Flanel box story yaitu papan kain flanel yang terbuat dari flanel. Kemudian belakangnya ini adalah styrofoam yang dilapisi oleh kain flanel berwarna coklat. Nah, untuk warna coklat ini sendiri bisa dikreasikan Kakak. Bisa mengganti backgroundnya, bisa warnanya nggak harus coklat, bisa Oke. warna mungkin tergantung Tema ya Kak? tema dari cerita yang akan digunakan seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh dalam cerita juga bisa dikreasikan dari kain flanel Kak. Wah, keren Seperti ini banget. contohnya. Wah. Nah, coba lihat. Ini adalah contoh tokoh domba dalam cerita yang dikreasikan dari kain flanel Kak Sisil. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya dalam dongeng Kak? Kita tinggal menempel bagian belakangnya dengan perekat. Seperti ini ya Kak. Nah, pelekatnya ini memudahkan sahabat dongeng untuk mengaplikasikannya kepada papan flanel. Seperti ini, tinggal ditempel, mudah juga untuk ditarik kembali. Nah, seperti itu Kak Sisi. Mantap, keren banget ini Flanel Board Story yang terbuat dari kain flanel. Warnanya juga pun bermacam-macam ya Kak. Berwarna-warni sehingga menarik para audiens untuk lebih tertarik sama apa yang kita dongengkan. Kemudian ini papan kain flanel juga bisa digunakan berulang loh Kak Sil. Oke. Jadi kita bisa menghemat ya untuk Wah, keren banget. flanelnya. Jadi biar kita nggak beli lagi seperti itu. Menghemat biaya ya, Kak? Biaya ekonomi sekali karena bisa digunakan berulang. Nah, selain bermanfaat untuk sahabat dongeng sekalian media mendongeng, juga bermanfaat untuk anak usia dini Kak Oh Sil. ya, apa itu Kak? Nah, anak usia dini bisa melatih motorik halusnya untuk menggunting pola yang ada pada kain flanel itu sendiri. Misalnya, ini adalah bentuk pola hewan gajah. Sebelumnya bisa digambar dulu polanya di kertas, kemudian flanelnya digunting sesuai dengan pola yang ada di kertas itu. Itu yang pertama. Kemudian motorik halus yang kedua yaitu bisa menempel-nempel dari tempelan yang terbesar kemudian ke tempelan yang terkecil. Gitu, ini penting sekali Kak Sil. Sepertinya sederhana ya menempel, tapi untuk anak usia dini ini sangat diperlukan sekali untuk perkembangan motorik halusnya seperti itu. Apalagi menempel yang kecil-kecil seperti ini Kak Sil. Tuh. Ternyata manfaatnya banyak banget ya Kak. Selain untuk media mendongeng, juga sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu untuk melatih motoriknya. Wah, sobat dongeng, pasti nggak sabar kan bagaimana mendengar cerita yang akan dibawakan oleh Kak Nino ini. Oh ya, judulnya apa Kak nanti yang dibawakan? Nah, judulnya sesuai dengan yang ada di Flanel Board Story ini teman-teman, yaitu Lexi dan Pohon Ajaib. Lexi dan Pohon Ajaib. Siapa itu Lexi? Dan bagaimana dengan pohon ajaibnya? Wah, pasti seru sekali cerita dari Kak Nino ini. Yuk, kita sama-sama mendengarkan cerita dari Kak Nino. Silakan Kak. Halo Sobat Dongeng, tema Rabu Dong kali ini Flanel Board Story diambil dari buku yang berjudul
Ajaib, karya Kak Pipit Sapi Ompong. Buku ini bisa dibaca di Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Mari kita dengar ceritanya yuk. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah seorang sahabat yang sedang asik menikmati udara yang sangat sejuk. Ada si Lulu, kupu-kupu, dan si Rara, kura-kura. Mereka sedang asik menikmati pemandangan dan udara yang sangat sejuk pada saat pagi itu. Rara menghampiri si Lulu sambil berkata, "Lulu, kau sedang apa? Aku sedang menikmati madu. Segar sekali di sini. Beruntungnya kita berada dalam hutan yang lebat dan segala kebutuhan kita tercukupi. Benar, aku juga sangat senang di sini bermain bersamamu." "Iya benar, Rara," ucap si Lulu dan Rara kala itu. Kemudian dari kejauhan terdengar suara langkah kaki hewan yang sedang menginjak ranting pohon. Datanglah si Lexi si serigala. Lexi mendatangi Lulu dan Rara berniat untuk mengajaknya bermain. Namun tiba-tiba si Lulu berteriak, "Kenapa kamu kesini? Kami tidak suka dengan kehadiranmu." "Aku hanya ingin main. Tapi aku tidak ingin main bersamamu." Lulu pun pergi meninggalkan si Lexi diikuti oleh si Rara. Ternyata kedatangan si Lexi tidak disukai oleh Lulu dan Rara. Lexi kaget kenapa temannya bisa bersikap seperti itu. Lexi kemudian sedih. Dia berjalan seorang diri menyusuri hutan kala itu. Kemudian dari kejauhan Lexi melihat ada si Jira si jerapah sedang menikmati dedaunan pohon yang rindang. Jira amat sangat menikmati makanannya. Tanpa dia sadari, datanglah Lexi dari belakang menghampirinya. Tapi apa yang terjadi? Si Jira tanpa berkata pun dia langsung pergi meninggalkan si Lexi. Ternyata si Jira pun juga tidak suka dengan kedatangan si Lexi. Entah apa yang membuatnya bersikap seperti itu. Lexi pun kembali sedih. Dia akhirnya duduk seorang diri di balik pohon. Dia sedih kenapa temannya bersikap seperti itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tangis dari balik pohon. "Siapa itu yang nangis?" tanya si Lexi. Ketika diintip dari balik pohon, ternyata itu adalah suara si Rara kura-kura. Lexi pun mencoba menyapa dari balik pohon. "Kenapa kamu menangis?" "Hah? Suara siapa itu? Apakah kamu, pohon?" "Iya, ini suaraku." "Hah? Kau bisa berbicara?" "Pohon, aku sedih. Teman-temanku bilang, aku jalannya lambat," kata si Rara, mengadukan kesedihannya kepada si pohon. Kemudian si Lexi pun menjawab, "Jangan sedih. Walaupun kamu lambat, tapi kamu mempunyai cangkang yang kuat. Teman-temanmu tidak mempunyai itu." "Betul, teman-temanku tidak mempunyai cangkang yang kuat sepertiku. Jadi aku tidak boleh sedih, karena aku mempunyai kelebihan." "Nah, betul sekali. Jadi kamu jangan sedih lagi ya.
Wah, terima kasih pohon ajaib. Wah, kamu ternyata sangat bijak. Kau memberikan nasihat yang membuat hatiku tenang. Terima kasih pohon ajaib. Rara sangat senang karena dia diberikan nasihat oleh si pohon ajaib. Yang dia tidak ketahui itu adalah suara sileksi dari balik pohon. Rara senang dan dia pergi untuk menemui teman-temannya. Namun dari kejauhan, sebelum teman-temannya datang, ada si Jira, Lulu, Elpan, dan Ocha. Dari kejauhan ternyata si Bambi berlari terbirit-birit mendatangi Rara dan teman-temannya. Hai, Bambi, tumben kamu kesini. Iya, aku mau berkata kepada kalian bahwa kawananku telah diserang tadi malam. Aku sedih, kata si Bambi kepada Rara dan teman-temannya. Nah, kebetulan. Mending kita datang ke pohon ajaib untuk mengadukan masalah ini. Hah? Pohon ajaib? Apa itu? Kata si Jira. Lulu pun juga berkata, pohon ajaib? Siapa itu pohon ajaib? Kata si Erpan juga bertanya keheranan. Kalian ikut aku ya. Aku akan membawa kalian bertemu pohon ajaib. Mungkin dia bisa memberikan solusi, kata si Rara. Bambi dan teman-temannya pun ikut dengan si Rara mendatangi si pohon ajaib. Tanpa disadari mereka bahwa si Lexi sudah sedari tadi mengapati mereka dan bersembunyi di balik pohon untuk menyambut kedatangan mereka. Tak lupa dia tidak mengeluarkan suara agar tidak diketahui oleh si Rara dan teman-temannya. Rara pun mendekati si pohon ajaib itu. Pohon ajaib, aku kesini dengan teman-temanku, dengan Bambi juga. Aku mau ngomong nih, bahwa kawanan domba tadi malam telah diserang. Sepertinya itu perbuatan serigala. Iya, itu sepertinya perbuatan serigala. Benar, serigala biasanya melakukan hal itu, teriak si teman-temannya si Rara. Bambi pun mengiyakan omongan si Rara. Nah, kemudian apa kata pohon ajaib? Kalian jangan asal menuduh. Belum tentu apa yang kalian prasangkakan itu adalah benar. Kalian harus mencari buktinya dulu. Aku akan memberikan saran bagaimanakah jika kalian membuat jebakan untuk melihat siapa sebenarnya pelakunya. Gimana teman-teman? Bagaimana kita membuat jebakan dulu? Seperti kata pohon ajaib, biar kita tahu siapakah yang melakukan ini semua, kata si Rara kepada teman-temannya beserta Bambi. Kemudian Bambi dan teman-temannya pun menyetujui apa yang dikatakan oleh si pohon ajaib. Mereka tidak tahu bahwa saran itu adalah saran dari si Lexi yang bersembunyi di balik pohon. Baik, kalau gitu kita harus menyediakan jebakan mulai dari sekarang untuk nanti malam. Akhirnya Rara dan teman-temannya pun pergi untuk menyiapkan jebakan. Malam hari pun tiba. Kawanan domba sedang tertidur pulas di tempatnya. Kemudian dari kejauhan terdengar suara ranting diinjak oleh kaki
seekor hewan. Krak, krak. Nah, dari kejauhan pun teman-teman si Rara yang sedari tadi mengamati langsung terbangun. Ternyata itu adalah suara si harimau. Wah, ternyata kamu harimau. Iya, ternyata selama ini kamu. Ternyata kamu pelakunya harimau. Nah, teman-teman si Rara pun keluar karena melihat ternyata ada harimau yang sedang datang mendatangi kawanan domba yang ingin memangsa si domba-domba itu. Harimau pun geram, namun harimau tidak bisa berbuat apa-apa karena si domba sudah dikepung oleh teman-teman si Rara, yaitu si Elvan, jerapah, dan si Rara. Kemudian datang dari kejauhan pun si serigala ikut datang membantu untuk menghalau kedatangan si harimau. Nah, harimau pun pergi karena ternyata tidak berhasil untuk memangsa domba-domba yang sudah menjadi incarannya. Ternyata pelakunya selama ini adalah harimau. Wah, kita ternyata selama ini berburuk sangka. Kita kira itu adalah perbuatan si Lexi. Iya, ternyata itu semua adalah perbuatan harimau. Wah, kita sudah salah sangka, kata si Elvan. Begitu juga si Bambi dan teman-temannya. Maafkan kami, Lexi. Selama ini kami sudah berburuk sangka kepadamu. Kami kira yang memangsa kawanan kami adalah itu perbuatanmu. Kemudian Lexi pun berkata kepada si Rara dan teman-temannya beserta juga domba. Tidak apa-apa. Aku senang membantu kalian. Kalian kan temanku. Sudah sepatutnya aku membantu kalian, kata si Lexi. Bahkan setelah kami mendapatkan musibah ini pun kau tetap membantu kami, kata kawanan domba yang lain. Ternyata pelakunya adalah harimau. Sekali lagi maafkan kami ya Lexi, kata kawanan domba. Iya, aku senang membantu kalian. Nah, semenjak saat itu Lexi, Rara dan kawan-kawan serta Bambi si domba mereka saling memaafkan dan bermain bersama. Mereka sudah tidak pernah memilih-milih teman lagi. Mereka juga lebih berhati-hati dalam menentukan teman mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya mereka suka bermain bersama-sama di dalam hutan. Lexi pun sering membantu teman-teman Rara untuk bermain bersama di dalam hutan, menikmati udara yang semakin sejuk, semakin hari semakin rindang. Seperti itu. Selesai ceritanya teman-teman. Keren banget Kak ceritanya tadi, Lexi dan pohon ajaib. Sobat Dongeng, ternyata Lexi ini adalah serigala yang baik hati loh. Kemudian apa Kak pesan moralnya? Pesan moralnya, jangan sekali-sekali kita berburuk sangka terhadap sesama kasih dan tidak boleh memilih-milih teman ya. Nggak boleh beli kasih ya. Iya. Itu Sobat Dongeng pesan moral dari cerita Lexi dan pohon ajaib. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Oke, dan tema kita kali ini Flamingo Ghost Story mempunyai banyak manfaat loh. Selain sebagai media mendongeng dan juga sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini. Sekian Rabu Dong kali ini. Dongeng udah teko ati. Semangat deh, koyong geni. Mungkin jiwa Lan budi pekerti. Sampai jumpa. Salam literasi.